Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astriani, NPM saya 19081001. Saya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Majalengka. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang supply chain management cabai di sentra produksi Kabupaten Majalengka. Langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang komoditas cabai. Komoditas cabai termasuk di antara 10 komoditas hortikultura yang mendapatkan prioritas pengembangan pemerintah menurut Ditjen Hortikultura 2019. Salah satu sentra cabai di Jawa Barat adalah Majalengka. Kondisi di mana produksi cabai mempengaruhi inflasi nasional merupakan masalah yang serius dari pemerintah. Produksi cabai Majalengka memiliki kontribusi 8% dari cabai besar dan cabai keriting dan 6% dari produksi cabai rawit di Jawa Barat. Nah, untuk subdistriknya ini meliputi Argapura, Maja, Cikijing, Cigembul, Sukahaji, Kertajati, Jati 7, Ligung, dan Lemah Sugi adalah sentra produksi cabai di Majalengka. Budidaya cabai besar di Majalengka dilakukan di dataran rendah, akan tetapi produktivitasnya itu sangat menurun. Nah, faktor utama penurunan produktivitasnya itu adalah penggunaan bergantian bidang cabai dengan beras, di mana cabai yang digunakan sebagai tanaman alternatif setelah penanaman padi. Untuk poin selanjutnya, apa sih itu supply chain management? Nah, supply chain management merupakan integrasi dari aktivitas memperoleh material dan jasa, berubahnya menjadi barang setengah jadi dan barang jadi dan dikirim ke konsumen. Adapun tujuan dari supply chain management yaitu menyelaraskan antara permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien. Nah, untuk Kabupaten Majalengka memiliki industri skala kecil dalam pengolahan cabai yang menghasilkan cabai kering, cabai bubuk, dan saus cabai. Pasar bubuk cabai masih terbatas dan hanya diproduksi berdasarkan pesanan dari pedagang di pasar grosir di Jakarta. Nah, untuk para pelaku rantai suplai adalah petani, skala kecil kolektor, skala besar kolektor, pedagang antar pulau pasar, pasar grosir, pasar tradisional setempat, dan koperasi. Hampir semua petani cabai pasokan cabai mereka untuk skala kecil kolektor dan hanya 1-3% yang melakukan transaksi langsung dengan skala besar kolektor. Petani yang langsung bertransaksi dengan skala besar kolektor umumnya juga bertindak sebagai pengumpul. Jaringan distribusi mereka tidak hanya dengan para pedagang di pasar grosir lokal atau pasar Maja, tetapi juga dengan pedagang di pasar grosir seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Untuk poin selanjutnya yaitu pembahasan tentang aktivitas stakeholder cabai di wilayah Majalengka. Seperti terlihat di tabel yang saya tampilkan, aktivitas stakeholder cabai di wilayah Majalengka. Nah, sesuai tabel ini menjelaskan nilai tambah yang dihasilkan para pelaku cabai sesuai aktivitasnya dari petani pematok harga dengan harga margin. Adapun harga cabai dari petani untuk pengumpul kecil membeli cabai itu berbeda-beda setiap pembeli. Juga marginnya itu berbeda-beda. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang petani cabai di Majalengka. Nah, umumnya memiliki bidang cabai dengan berkisar luas antara 5.000 meter persegi dan 1 hektar. Para petani memperoleh pengetahuan tentang sistem budidaya dan generasi sebelumnya dan petugas penyuluhan pertanian. Dalam budidaya cabai sebanyak 58,25% dari petani belum menerapkan bibit unggul dan 53,60% belum menerapkan prinsip hama dan pengendalian penyakit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.